Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang pertama saya ucapkan rasa terima kasih kepada Guna yang telah meluangkan waktunya untuk mau saya jadikan subjek guna memenuhi tugas praktik kemarin saya. Perkenalkan, nama saya Bima Gunawan. Umur saya 15 tahun. Saya masih sekolah di sekolah menengah atau SMP, dan tempat tinggal saya di Siak di Epang Bandar. Berarti masih SMP kelas berapa? SMP masih kelas 2, naik kelas 3. Ini mau tanya tenang dikit-dikit aja. Ya. Bagaimana tingkat energi Anda? Apakah Anda merasa lebih lelah hari-harinya atau kurang bertenaga dari biasanya? Dari saya mungkin kayak seperti biasanya. Minggu-minggu ini ya biasa-biasa saja, namun hari ini saya tadi membantu orang tua saya untuk di belakang rumah, jadi mungkin hari ini kurang fit atau sedikit lelah. Bagaimana tingkat minat Anda atas kegembiraan Anda terhadap aktivitas Anda hari-hari ini? Saya sangat bergembira sekali karena apapun yang saya lakukan itu semua positif, bukan negatif. Apakah Anda merasa kurang minat atas kegembiraan Anda dalam melakukan hal-hal yang biasa Anda lakukan sehari-hari? Sangat minat sekali karena saya tidak melakukan hal negatif ya. Saya bangun tidur ya scroll HP sebentar. Habis itu kalau sore saya beraktivitas dengan teman-teman saya, bermain voli, bola, dan lain-lainnya. Dan malamnya saya istirahat atau meluangkan waktu untuk pergi bersama teman-teman saya. Apakah Anda setiap malam sering begadang? Jarang. Kalau tidak ada kerjaan saya mungkin begadang. Kalau ada kerjaan saya kalau ke sekolah. Bagaimana pola makan Anda dalam sehari-hari? Kalau saya, badan saya kurus, makanya saya pola makan saya kurang. Saya sangat memang nggak nafsu makan apa memang nggak apa gitu? saya bukan nggak nafsu makan, tapi ya juga bisa dibilang nggak nafsu makan juga. Memang nggak besar itu ya? Iya, soalnya sehari kadang 1 kali, sehari 2 kali. Kadang makannya itu kalau siang sama malam. Mengapa ada peristiwa mendadak yang baru-baru ini terjadi dalam hidup Anda? Peristiwa mendadak yang baru-baru ini terjadi dalam hidup Anda? Peristiwa ya. Alhamdulillah nggak ada peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin apa ya? Tidak ada sih peristiwa yang terjadi pada seperti kehilangan pekerjaan, perubahan hubungan Anda, apakah Anda kayak pacaran itu? Kalau saya pacaran belum ada, Mas Adi. Bagaimana Anda mengalami perubahan dalam pola pikir Anda? Pola pikir Anda berubah, pola pikir Anda. Ya, saya semakin dewasa harusnya semakin bisa mengubah pola pikir saya. Ya, begitu. Apa persepsi Anda terhadap diri Anda di sekitar Anda, di sekitar lingkungan Anda? Alhamdulillah baik-baik saja persepsinya. Ya, tidak ada yang tidak baik, alhamdulillah positif, baik. Bagaimana perasaan Anda saat menghadapi situasi atau tugas yang menantang? Ya, seperti tugas sekolah gitu yang membuat Anda kepikiran terus. Mungkin saya nggak terlalu pikirkan, nanti takutnya jadi stres, makanya saya akan bawa santai saja. Saya bawa main, ada waktu main, ada waktu kerja tugas. Kalau ngerjain tugas ya semampu saya saja. Kalau saya tidak mampu ya saya angkat tangan ya apa kan
Kalau untuk hari ini detak jantung Anda seperti apa? Alhamdulillah baik, nggak ada yang jelek-jelek. Kalau untuk pernapasan, Pernapasan mungkin ada kalau saya waktu main volley, karena saya main volley kan berarti Anda suka main volley. hobi saya hobi main volley. Mungkin pernapasan saya agak terganggu di main volley, soalnya loncat-loncat ya. Bagaimana kecemasan Anda saat mempengaruhi kesejahteraan umum? Maksudnya Bagaimana kecemasan Anda mempengaruhi kesejahteraan Anda? kecemasan saya mungkin nggak ada. Saya selalu bawa relax, santai, gitu saja. Berarti hari-hari Anda nggak cemas gitu ya? Hah? Ya, hari-hari saya tidak cemas, Jadi bawa santai. bawa santai. Kalau saya mungkin sedikit stres, saya akan pergi main sama kawan saya, meluangkan waktu dengan kawan-kawan saya, pergi mancing, main bola, nongkrong, main game, gitu saja. Bagaimana Anda merespon situasi Anda di hari-hari Anda? Respon pada tentang kehidupan Anda sehari-hari. Ya, saya meresponnya sangat baik, positif juga. Ya, yang penting tidak merugikan orang lain pada aktivitas saya. Apakah di lingkungan keluarga Anda termasuk orang-orang yang baik, apa orang-orang yang dalam derajat itu? Alhamdulillah, lingkungan saya baik-baik semua, nggak ada yang jahat. Ya, seperti itu. Apa yang membuat Anda sering merasa tegang atau cemas? Apa yang membuat Anda? Mungkin saat saya kehilangan benda atau sesuatu, itu saya mungkin agak cemas. Kalau untuk tegangnya? Kalau tegang, mungkin waktu ini interview ini saya mungkin agak tegang. Karena baru pertama ya? Ya, pertama. Bagaimana lingkungan sekitar Anda, lingkungan sekitar desa ini mempengaruhi kemampuan Anda untuk beradaptasi? Alhamdulillah lingkungan sekitar saya tidak ada yang jelek. Alhamdulillah positif semua. Tidak ada yang mempengaruhi saya untuk melakukan hal-hal yang jelek. Karena di lingkungan saya ini alhamdulillah semuanya baik, bisa menginspirasi anak muda untuk lebih baik dan rajin-rajin beribadah lah. Bagaimana tingkat konsentrasi Anda saat Anda belajar di sekolah? Alhamdulillah konsentrasi saya normal seperti biasanya, baik juga. Karena yang penting kalau saya belajar ya nggak usah terlalu serius, juga santai, juga tidak terjadi stres gitu. Mengapa Anda merasakan kesulitan? Mengapa Anda merasakan kesulitan dalam mengingat informasi? Seperti informasi dari guru bahwasanya bisa nggak masuk itu, tapi Anda lupa besok kadang nggak masuk. Itu biasanya saya tidak terlalu tidak terlalu Tidak terlalu berpikir ya? Iya, saya soalnya agak lemot juga. Tiga. Ya. Mengapa Anda mengalami kesulitan dalam mempertahankan kepesan? Maksudnya Mengapa di sekolah Anda itu mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus Anda selama guru menerangkan yang di depan? mungkin saya karena hidup waktu dosen waktu guru saya menjelaskan, mungkin saya terlalu sibuk dengan main sama kawan-kawan, makanya saya tidak fokus pada guru. Nah, Anda ini kan sekarang SMP ya? Ya. Apakah Anda merokok? Kalau merokok saya tidak, alhamdulillah ya. Apa yang membuat Anda tidak merokok?
Ya karena Padahal di kawan di sekitar Anda berapa? ya mungkin apa namanya karena berpengaruh tidak baik merokok itu merusak Pernapasan. pernapasan. Mengapa Anda merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif Anda? Ya, Tapi pikiran negatif itu alhamdulillah saya tidak ada pikiran-pikiran negatif karena saya selalu berpikiran positif karena tidak mau terlalu stres saja. bagaimana tingkat keringat Anda berlebihan setiap olahraga? Kayak olahraga itu kan, kayak olahraga main volley tadi kan, keringat Anda itu keluar banyak gitu kan. Jadi nanti untuk mengatasi keringat tersebut apa yang Anda lakukan? Kalau saya setiap olahraga pasti berkeringat ya kan. Namun saya bisa mengatasinya untuk sebentar beristirahat dulu, minum-minum dulu, cerita-cerita sama kawan dulu. Mungkin keringat saya akan berhenti di situ karena kena angin sepoi juga ya kan. Untuk yang pertanyaan yang baru, bagaimana tingkat keparahan mual yang Anda alami? Kayak mual, apakah Anda pernah mual? Mungkin saya waktu mual itu saat Apa penyebab Anda mual? ya Apa karena makan makanan pedas itu? mungkin saat makan mentah atau telat makan itu saya mual sih. Ingin muntah lah saya kalau telat makan atau apa itu pasti mual. Jadi memang nggak bisa, Pak, makan memang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya makan sehari 2 kali atau apa, yang penting harus makan. Ya. Bagaimana muntah tersebut terjadi setelah makanan atau minuman yang Anda makan itu? Ya muntah biasa seperti biasa sih. Yang muntah kadang kalau belum makan itu kadang cuma muntah air, tapi kalau sudah makan mungkin muntah nasi sama lauknya mungkin aja. Bagaimana nafsu makan Anda atas kemampuan Anda untuk makan? Kurang nafsu kalau untuk makan ini Mas Adi. Kenapa? Entah kenapa ya, kurang nafsu aja ya. Soalnya saya Memang dari keturunan ya Anda? mungkin karena kebiasaan mungkin ya kan. Mungkin makan itu sehari mungkin waktu siang sama habis maghrib itu doang saya makan. Kalau pagi nggak pernah makan? Nggak pernah. Mungkin kalau pagi minum teh atau kopi gitu. Bagaimana pikiran negatif mempengaruhi hubungan sosial sekolah Anda? Anda kan sekarang kan sekolah SMP. Mungkin untuk pikiran negatif apa yang banyak terjadi di sekolah Anda? Kayak ajak-ajakan kawan, kayak mabuk-mabukan gitu. mungkin ada kawan saya. Apakah Anda tertarik dalam ajakan itu? Kalau saya tertarik sih enggak sebenarnya Mas Adi. Namun saya memikirkan orang tua ya kan. Jika saya diajak ke sini ke sana untuk main ini main saya mikir ke depannya juga. Bagaimana kecemasan Anda mempengaruhi Anda pada sekolah Anda? Mungkin saya tidak ada rasa cemas ataupun panik ya ini. Karena saya sekolah juga enjoy aja. Karena ya gitu sekolah saya sambil main-main sama kawan-kawan saya, nggak terlalu serius. Mungkin kalau ada waktu serius waktu main-main gitu aja. Bagaimana cara menghadapi ujian sekolah
atau ujian nasional? Apa yang harus Anda persiapkan saat menghadapi ujian tersebut? Kalau saya waktu ujian, mungkin saya berhenti bermain dulu karena saya mau persiapkan waktu untuk ujian tersebut, karena ujian ini kan adalah sebuah bentuk nilai untuk kita naik kelas atau tidaknya. Mungkin saya waktu malam dan pulang sekolah itu pasti saya belajar untuk ujian besoknya gitu. Saya akan cari tahu apa dari yang kita pelajari sebelumnya lah, dari buku yang kita catat atau apa. Apakah nilai Anda kemarin termasuk nilai yang bagus, apa nilai yang kurang membuat Anda puas? Alhamdulillah nilai saya bagus. Mungkin ada satu mata kuliah pelajaran saya yang ini namanya yang kurang bagus. Mungkin pelajaran bahasa Inggris tuh. Berarti memang kurang, Anda berarti kurang belajar bahasa Inggris. Ya, karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Iya. Yang saya tahu mungkin cuma yes, no, my name is, ya gitu doang saja. Bagaimana Anda merasa tegang atau cemas Saat saat menghadapi ujian itu? mungkin kalau saat tegang, pasti semua orang tegang waktu ujian. Tapi saya bisa menghadapi hal tersebut dengan ya, sebelum ujian saya mungkin berdoa dulu, supaya bisa Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal tersebut. Itu sih yang membuat saya tidak tegang. Jangan terlalu dipikirkan, itu saja. Yang penting ingat pelajaran. Bagaimana lingkungan sekitar Anda pada pertemanan Anda? Apakah pertemanan Anda termasuk pertemanan yang baik apa gimana? Alhamdulillah pertemanan saya pada teman-teman saya di lingkungan saya itu alhamdulillah baik semua. Tidak ada yang mengajarkan saya untuk hal negatif. Berarti teman-teman Anda termasuk teman-teman yang baik. Mungkin ada yang nggak baik juga, karena semua ada, pasti ada yang nggak baik dan pasti ada yang baik. Mungkin yang baik kita ikutin, yang jelek-jelek ya kita tinggalin. Nah, kamu kan ini kan masih kelas 2 SMP ya? Untuk sebentar lagi berarti kan naik ke kelas 3 ya? Apa yang Anda harus siapkan untuk naik kelas 3 nanti? Mungkin yang ada, kalau saya mau naik ke kelas 3 ya mungkin ya saya akan lebih serius untuk sekolah lagi, untuk lebih giat sekolah, untuk lebih belajar jangan kebanyakan main, karena kan udah kelas 3 mungkin kita akan lebih serius untuk menghadapi ujian tersebut. Apa yang Anda rasa kesulitan dalam menghadapi ujian tersebut? Mungkin saat kesulitan itu waktu materi-materi yang saya tidak paham, ya seperti bahasa Inggris, matematika, itu saya pakai pelajaran-pelajaran yang membuat saya susah untuk belajar. Kenapa Anda tidak bertanya kepada guru? Mungkin kalau soal-soal bahasa Inggris, matematika, walaupun saya tanya pun saya tidak paham karena itu nggak bisa masuk ke pikiran saya, masuk kuping kanan kalau kuping kiri. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana gangguan tidur Anda terhadap hari-hari Anda? Ya seperti Anda waktu tidur malam hari itu kan, apakah Anda tidurnya kayak nyenyak gitu, apa nggak bisa tidur sama sekali? Mungkin saya
tidur pun payah juga sih menurut. Tapi kalau saya capek atau lelah itu pasti tidurnya cepat, jam 10 pasti udah tidur. Kalau ya apa nggak lelah, kalau saya tidur siang gitu pasti malam pasti begadang. Untuk jam 2 malam, jam 1 malam itu udah baru tidur. Apakah dalam waktu minggu-minggu ini Anda sering merasakan sakit kepala, kayak pusing, kayak apa gitu? Nggak ada sih Mas Adi. Oh, berarti memang nggak pernah sakit kepala kayak pusing gitu ya? Alhamdulillah nggak ada. Mungkin buat pusing itu saat saya apa, mungkin pas kurang enak badan baru saya sakit kepala. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kecemasan. Untuk mengatasi kecemasan, apa yang Anda harus lakukan dalam hidup Anda hari-hari untuk mengatasi kecemasan? Saat saya cemas mungkin saya akan sedikit bercerita pada orang, atau supaya melegakan kecemasan itu mungkin kita harus bercerita kepada teman kita atau kepada keluarga kita. Itu saya membuat saya tidak cemas lagi gitu. Karena kalau kita terus memendam kecemasan itu kita bisa stres. Bagaimana Anda berpartisipasi dalam contohnya kayak tugas kelompok gitu? Bagaimana Anda berpartisipasi dalam kelompok tersebut? Mungkin saat saya tugas kelompok atau buat kelompok untuk apa yang membuat tugas itu, saya mungkin berpartisipasinya mungkin membantu, bertanya kepada ketua kelompoknya apa yang bisa saya bantu. Mungkin saya mengerjakan ini, mungkin saya membuat ini, gitu aja. Baru saya bertanya, baru untuk yang mengasih saya kerjaan. Apakah dalam kelompok Anda termasuk kelompok yang baik? Alhamdulillah kelompok saya yang saya temukan sekarang ya alhamdulillah baik semua, tidak ada yang tidak baik. Kerjasamanya pendapat, semuanya pendapat. Berarti satu kelompok itu kerja sama semua ya? Alhamdulillah. Apakah Anda nyaman terhadap kelompok tersebut? Kalau bisa dibilang nyaman, mungkin karena kerjasama tim itu yang bikin saya nyaman. Karena apa ya? Kalau boleh tahu, setiap anggota kelompok berjumlah berapa orang? Kelompok saya nggak mesti Mas Adi. Soalnya yang menentukan kelompokan guru saya kan. Atau Berarti campur ya? Perempuan sama laki-laki. mungkin perempuan biasanya 2, laki-laki 3. Mungkin biasa perempuannya 3, laki-lakinya 2 gitu aja. Apa yang menyebabkan Anda merasakan tidak percaya diri terhadap kayak di sekolah itu? Mungkin saat saya tidak percaya diri. Kalau saya percaya diri terus ya. Mungkin kalau saya tidak percaya diri waktu saya mendekati seorang perempuan. Tidak mendekati ya? Mendekati. Diterima nggak tuh? Oh aduh, ini Mas Adi. Saya Mas Adi. Apakah dalam minggu-minggu ini Anda sering merasakan pikiran-pikiran yang begitu hebat? Kalau pikiran-pikiran sih nggak ada Mas Adi ya. Pikiran-pikiran yang membuat saya overthinking atau apa semacam itulah. Alhamdulillah tidak ada yang membuat saya seperti itu. Alhamdulillah pikiran saya baik-baik semua, positif semua. Ya begitulah.